sambil berjalan itu kita tunggu ya teman-teman kamu untuk bergabung. Materi kita terakhir di bab 2 itu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Perubahan sosial budaya sudah kita bahas. Nah, sekarang tinggal globalisasi. Ini untuk materi terakhir. Sebelum dimulai, kalian sudah berdoa belum? Halo? Sudah. Sudah, sip lah. Setiap kita mau memulai sesuatu harus berdoa dulu. Nah, untuk materi globalisasi nanti yang kita bahas sesuai dengan yang tahapan pada saat Ibu sampaikan, yaitu pengertian globalisasi, dampak positif dan negatif, dan upaya dalam rangka untuk menghadapi globalisasi. Jadi 3 poin. Dan seperti yang sudah, nanti Ibu jelaskan dulu sedikit ya. Kemudian silahkan barangkali ada yang perlu ditanyakan dari materi ini. Nanti kalau sudah selesai ya, kita ke tahapan yang terakhir itu adalah tanya jawab lagi ya. Ibu yang bertanya, kamu yang menjawab, gantian gitu. Ibu jelaskan dulu ya, untuk mengingatkan materi yang sudah Ibu sampaikan. Yang pertama nih pengertian globalisasi. Kalau kita lihat pengertian, kita bisa mengambil dari buku sumber manapun ya. Kamu bisa mengambil dari buku paket atau buku pendamping. Nah, di video Ibu sendiri itu adalah satu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Tentang apa? Tentang produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Nah, itu untuk pengertian. Kemudian, bentuk-bentuk globalisasi itu ada 5, yaitu yang pertama, globalisasi budaya, kedua globalisasi komunikasi, yang ketiga globalisasi ekonomi, yang keempat globalisasi iptek, dan yang kelima globalisasi transportasi. Jadi ada 5. Untuk bentuk globalisasi budaya. Nah, ini memberikan pengaruh yang cukup besar ya di bidang sosial dan kebudayaan yang berkembang di satu wilayah, misalkan kayak Indonesia ini. Nah, perkembangannya sangat cepat sekali untuk saat ini. Contohnya kita misalkan ya, adanya pengaruh dari penggunaan bahasa Inggris. Nah, itu di era globalisasi ini, bahasa Inggris itu cukup harus bisa dipergunakan ya dalam pergaulan antara kita dengan negara lain atau juga kita dengan orang lain yang ada di luar Indonesia. Itu misalnya dalam penggunaan bahasa Inggris. Kemudian dalam bidang komunikasi. Nah, ini berpengaruh pada bidang perkembangan perangkat ya, aplikasi yang semakin ke sana semakin canggih dan modern. Nah, itu. Kemudian ya, contohnya kita misalkan nih, komunikasi sekarang itu cepat ya. Lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Dan semuanya juga bisa menggunakannya. Untuk ekonomi. Ekonomi di sini tentunya berdampak ya pada sektor ekonomi. Tapi yang nampak sekali dalam masyarakat adalah gaya hidup masyarakat yang semakin ke sini semakin ingin dimudahkan memperoleh barang, tidak harus datang ke tempatnya, tapi kita bisa memesan dan membayar secara online. Kemudian globalisasi iptek. Nah, di sini yang bisa kita lihat ini perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya apa? Dalam bidang teknologinya, kita misalkan ada beberapa akses informasi yang cepat sekali kita bisa dapatkan.
Kemudian dalam bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan pun kita bisa lihat kualitas pendidikan sekarang semakin ke sana semakin tinggi ya dan semakin modern. Kemudian globalisasi transportasi. Nah, di sini tentunya adalah berpengaruh sekali terhadap perpindahan barang dan orang. Tuh, makanya ada mobilitas dan transportasi barang dan orang disebutnya. Itu ya. Kita misalkan, apa contohnya? Nah, kamu bisa lihat sekarang alat transportasi kendaraan saja sudah banyak, kamu tinggal pilih. Bahkan tiketnya pun bisa dipesan secara online. Nah, itu ya globalisasi. Kemudian dampak positif dan negatif. Untuk dampak positif dan negatif, itu kita harus tahu dulu ya. Globalisasi itu akan membawa banyak pengaruh, baik pengaruh baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Kita harus pintar-pintar, pintar-pintar. Bentar ya. Hmm. Ibu ulangi ya. Nah, untuk dampak globalisasi ini, kita harus pintar-pintar nih ya memilih mana nih pembaruan atau globalisasi yang membawa dampak yang bermanfaat bagi kita. Karena ada yang berdampak negatif. Nah, di sini ya. Jadi harus bisa memilih dengan baik pengaruh-pengaruh itu. Untuk dampak positif dari globalisasi, kita misalkan ya, di sini globalisasi itu memungkinkan seseorang itu bisa saling berkomunikasi, tidak hanya dengan teman kita yang ada di luar negeri ya, tapi antar negara ini bisa saling berkomunikasi juga ya. Tuh, kita misalkan seperti itu. Kemudian kita misalkan lagi adanya nilai-nilai yang dulunya kita tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Nilai-nilai positif yang bisa kita tebarkan ya kepada masyarakat maupun diri kita sendiri. Misalnya apa nih nilai-nilai universalnya? Kesetaraan. Kesetaraan itu kebersamaan. Ya, kemudian demokrasi dan lain sebagainya. Nah, itulah nilai-nilai yang sekarang ada. Dan masih banyak lagi hal-hal positif yang lainnya. Kemudian dampak yang negatif. Nah, ini yang perlu kita hindari. Misalnya kita tadi kan ada tuh dari sisi ekonomi. Kita itu semakin ke sana, melihat barang semakin banyak, kadang-kadang kita ingin memiliki semua. Nah, kalau kita ingin memiliki semua, berarti itu perilaku konsumtif. Tuh ya, sudah berlebih-lebihan membeli barang tapi tidak untuk dimanfaatkan ya, tapi hanya untuk ya bolehlah untuk koleksi lah modalnya begitu. Jadi mubazir kan. Nah, di sini positif dan negatif. Kemudian kita upayakan menghadapi globalisasi. Untuk upaya menghadapi globalisasi sama seperti di awal ya, berarti ada 5 hal, yaitu globalisasi budaya, globalisasi iptek, ekonomi, kemudian komunikasi, dan yang terakhir adalah transportasi, berarti ada 5. Nah, dari 5 itu, upaya-upayanya berbeda satu dengan yang lainnya. Kita misalkan untuk budaya. Nah, dari budaya ini kan kita dihadapkan dengan berbagai
hal ya yang berasal dari luar ya, dari negara lain. Kita tinggal pilih yang mana nih budaya atau kebiasaan yang cocok dengan budaya kita. Kita pilih, kita pakai, tapi kalau yang tidak cocok jangan kita pakai. Nah, contohnya apa nih? Atau caranya ya, caranya menyaring. Nah, kebudayaan yang banyak itu kita saring. Yang cocok kita pakai, itu ya. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Tuh. Kemudian kalau bisa, justru kita itu bisa mempromosikan budaya kita sendiri ke negara lain ya. Jangan kita yang terpengaruh saja, tapi kita juga bisa harus mempengaruhi orang lain. Ya itu. Kemudian iptek ya, di sana kita disuruh menyaring segala informasi yang masuk yang sekiranya bermanfaat dan baik untuk kita. Apa nih misalnya caranya dengan bagaimana? Kita berkompetisi, kompetisi dalam kemajuan iptek. Tuh ya. Jadi iptek-iptek yang bermanfaat kita harus berani untuk berkompetisi dan juga bisa meningkatkan prestasi kita ya. Tuh. Kemudian globalisasi ekonomi. Ekonomi. Indonesia sudah melaju pesat ya untuk bidang perekonomian. Bahkan Indonesia sudah mengikat satu perjanjian dengan negara lain dengan menandatangani AFTAH ya. Jadi ini sudah menandakan bahwa Indonesia itu sudah maju selangkah untuk berani dalam bidang perdagangan bebas. Caranya bagaimana di sana? Jangan ingin majunya saja, yaitu dengan menyiapkan sumber daya manusia yang baik, yang berkompeten, ya, yang mampu untuk menghadapi kompetisi dalam bidang globalisasi. Kemudian juga berani untuk melaksanakan standarisasi, ya. Standarisasi apa? Standarisasi bagi perusahaan-perusahaan yang ada di bawah naungan pemerintah. Nah, itu ya untuk ekonomi. Untuk yang bidang komunikasi. Nah, tadi kembali lagi kita bisa memilih komunikasi yang baik, yang tepat, yang sesuai dengan kita, sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Kemudian untuk yang globalisasi transportasi. Nah, ini untuk transportasi. Kita itu sudah banyak sekali ya eh, alat-alat transportasi. Cuma kita harus bisa memilih. Boleh kita menaiki semuanya, tapi kita harus bisa memanfaatkan alat transportasi itu sesuai dengan jarak dan waktunya. Itu ya, jangan misalkan sekolah kita dekat, kita malah pakai kendaraan mobil. Ya, kita pakailah kendaraan yang lebih kecil. Kalau kita jauh, suasana hujan, bolehlah kita naik mobil. Nah, itu ya, maksudnya di situ. Menggunakan secara tepat ya dan sesuai manfaat. Itu ya upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam globalisasi. Nah, ini barangkali materi globalisasinya. Ada yang masih mengganjal di hati kalian atau pikiran kalian, silahkan bisa kalian tanyakan ke Ibu. Ayo, silahkan diberi kesempatan sebelum nanti gantian Ibu yang nanya. Di sini sudah banyak yang masuk, ada beberapa orang, ada Kartini, ada Ajbar, ya Muhammad Ajbar, kemudian Bu Lilis, Devina, Bima, Novela, ya, nih. Terus ada siapa lagi? Rizky. Rizky, ada yang perlu ditanyakan lagi enggak? Barangkali terganggu oleh suara musik waktu itu, Rizky. Ada yang perlu ditanyakan? Kamu kan komplain musiknya terlalu rame ngerok ya. Biar semangat gitu. Kalau musiknya pelan terus nanti ngantuk kamunya. Jadi makanya itu sekali-sekali Ibu kasih yang rock.
biar semangat. Ya Ki ya? Ayo Ki, nanya apa Ki? Enggak, Bu. Biasanya kalau di kelas tuh kamu vokal deh. Nggak ada yang ditanyakan. Ayo Rizky. Biar ya gambarnya diperlihatkan nih, biar kelihatan gambar kaliannya. Jangan ditutup kameranya. Ayo dibuka. Nah, biar kelihatan tuh novel. Novel. Terus apa lagi ya? Novel udah dibuka. Ya, tuh mulai. Jangan atapnya dong. Nah, Rizky sih rusuh masa atap ya. Nah, gitu. Wajah gantengnya tuh diliatin. Loh, ayo jangan malu-malu. Nah, Ajwar sudah kelihatan. Tuh, siapa tuh tadi tuh? Salwa belum kelihatan. Kartini. Di antara kalian ada yang perlu ditanyakan nggak? Masalah globalisasi? Halo? Halo, Ya, ada yang ditanyakan novel? Biasanya ada yang tanyakan novel. bingung Bu, mau nanya apa? Oh, bingung. Lah, sih kok bingung? Ya kalau bingung kan malah nanya. Aduh. Ayo lo, ayo lo. Ayo lo, Rizky nongol. Ayo dibuka gambarnya. Gak mau kamu. Supaya kelihatan deh. Ya, kalau tidak ada berarti gantian Ibu yang nanya. Kamu yang rebutan ya. Bu, Iya, iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, siapa itu semangat sekali. Ya, kamu rebutan nanti biasa sebutkan namanya atau nomor absen. Yang pertama, dampak globalisasi. Ada berapa dampaknya? novel Bu, Ya, absen novel. 16. Ada berapa novel? Dampaknya ada sama kayak globalisasi. Ada ada Ayo, 5 sama. ayo Bentar, ada berapa? Rizky, Bu. ada 5 Bu. Ya, 5 novel. Apa Globalisasi, saja? globalisasi di bidang komunikasi, Ya, transportasi, ya. budaya, Mm-mm. iptek sama ekonomi. Iya, betul. Tadi Rizky, sok Rizky. Coba kamu berikan contohnya untuk bidang budaya. Globalisasi budaya, contohnya. Halo, tadi Rizky menjawab. Cancel, Bu. Gak jadi. Nggak jadi. Ayo, siapa saja yang mau jawab? Mau lagi boleh nggak sih Bu? Boleh. Menyaring menyaring budaya Menyaring. menyaring budaya luar yang masuk, mempromosikan budaya kita keluar negeri. Budaya
Ya, contohnya apa saja? Oh, contohnya. Heeh. Masuk soal, Bu. Ya, ayo, siapa yang bisa? Nih, untuk mengukur ya, tadi kan kamu tidak ada yang mau bertanya. Jadi dengan pertanyaan yang Ibu ajukan, Ibu mengukur nih sampai sejauh mana nih kamu memahami materi yang sudah. Ini ya. Kemudian satu lagi ya, ada 5, cuma Ibu satu lagi deh ya. Nah, di sana globalisasi transportasi, apa kira-kira? Contohnya, transportasi. Kalau kamu mau pergi kemana-mana, pesan tiketnya bagaimana?
Online. online, Bu. Lewat Nah, online. iya. Online juga kan? Online. Tuh. Ya, Bu. Ya, jadi sekarang itu lebih mudah ya untuk menggunakan alat transportasi. Kita tidak perlu datang ya ke tempatnya, tapi kita bisa pesan secara online. Ayo dipelajari lagi nih ya. Berarti masih ada yang belum dipahami. Ya. Kemudian kalau untuk yang Ya, iptek, Bu. ayo iptek. Ini berkaitan dengan kamu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira apa? Soalnya tadi belum pas ya jawabannya, dibantu Ibu. Kalau iptek bagaimana? Ilmu pengetahuannya sekarang bagaimana? Nah, proses pendidikan dan pengajaran sekarang. Online. Online. Nah, online. Bagus. Online semua kan? Tuh, Ya, kan ya. lebih maju ya dan lebih modern. Kalau Ya, dulu Ibu harus ada langsung di depan kamu, tapi sekarang ya. bisa online. Berhadapan tapi tidak dekat. Ya itu. Oh, iya. Nah, nanti Iya, iya, dipahami iya. lagi ya untuk Iya, iya. pengertian globalisasi. Sekarang dampak daripada globalisasi, ada dampak positif, ada dampak negatif. Coba kamu sebutkan siapa saja dampak dari globalisasi yang positif, dua saja. Rizky, Satu Bu. orang satu, sok. Rizky, Bu. Ya, Rizky Saya, Bu. silakan. Nah, gitu dong ada suaranya. Apa Rizky? Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, gitu Ah, dong. Aspar. Berkembangnya. Aspar. Aspar, sok. Siapa Aspar. lagi? Iya. Saya, Bu. Efektivitas dan efisiensi. betul. Iya. Iya. Aduh, sampai berdebat. Salwa, Salah, tadi tuh Bu. ada Salwa. Salwa yang negatif, Salwa. Negatif. Apa Salwa? Ayo, Ulangi, ulangi. Yang jangan yang susah-susah coba. Westernisasi, Bu. Iya, westernisasi. Boleh. Adanya Ada lagi yang kesenjangan bisa? Dampak demoralisasi. negatifnya? Demoralisasi. Siapa coba? Tadi Salwa sudah. Sebut nama dulu, guys. Satu-satu. Adanya kesenjangan. Ya, Novel, adanya kesenjangan. Ekonomi. Adanya kesenjangan ekonomi. Boleh, ada kesenjangan ekonomi, ada kesenjangan Jangan sosial. sosial. Iya, sama ya. Tuh, jadi kesenjangan-kesenjangan itu merupakan dampak negatif. Ada lagi enggak? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan akibat globalisasi ada pencemaran lingkungan. Ada, Bu. Ada. Ya, bisa. Bisa pencemaran udara, bisa pencemaran juga ya. Air. Iya, bisa di laut dan lain sebagainya. Karena kita kan industri maju tapi kemudian buang sampahnya sembarangan ya. Iya. Nah, itu barangkali ya dampak daripada globalisasi ada positif negatif. Jadi setelah pengaruh itu ada, ya nanti ada proses ya, proses yang harus kita jalani. Nah, di sana ada proses asimilasi, percampuran, nah itu akan membawa dampak positif dan negatif. Nah, sekarang upaya menghadapi globalisasi. Siap ya? Ini ada namanya sudah muncul tapi belum ada suaranya nih. Lilis, terus Devina, Jaskia, Ketiduran paling, Bu. Kartini. Hah? Ketiduran mungkin. Oh, lagi. Iya, yuk ya. Ibu lanjutin nih. Upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya, caranya bagaimana?
Siapa yang bisa? Tadi tuh Novel. Yang salah Menyaring jawab tuh setiap Novel. budaya Tuh. asing yang masuk ke Indonesia untuk Ikan kemudian Iya, betul. Nah, siapa nih suaranya? Apa Bu? Tadi tuh siapa yang jawab tuh? emang siapa, Bu? Asfar. Asfar sama aku. Dua-duanya Oh, Asfar. berdua. Ya, Cie. Nah, cie. Aku nanti, Bu. Siapa? Yuk ya, lanjut ya. Ya. Itu bidang budaya. Sekarang kita teruskan ya untuk bidang iptek. menyaring segala informasi yang bermanfaat. Caranya Berkompetisi dalam Si, kemajuan nah. iptek, Iya, meningkatkan motif bagus. berprestasi, Meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia terutama di bidang Waduh, penguasaan kenceng. ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak Iya, mampu. iya, Rizky muncul. Siapa lagi nih? Suara siapa nih? Selalu berpotensi ke masa depan, Bu. Nah, Siti Salwa ya. Kebalik, Bu. Salwa. Iya. Nah, hati-hati ya. Di situ ada berkompetisi. Awas tadi sampai pelan-pelan. Ya. Nah, kemudian yang ekonomi. Kementerian SDM yang kompeten, kompetitif, dan Bagus, Ajwar. Melaksanakan Standarisasi Salwa, ayo Salwa, ayo. Jangan kalah sama Rizky. Rizky lagi. sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhan dan kualitas produk. Iya. Nah, itu ya. Kemudian untuk yang transportasi, ayo siapa yang bisa? memanfaatkan transportasi Rizky. sesuai novel. Rizky. Novel. Nanti Rizky sabar. Iya. Eksplorasi Begitulah Yang jelas dong. memanfaatkan tepat dan sesuai manfaat. Bener nggak Bu? Nggak jelas deh. Transport ya, nih karena rebutan. Kalau yang tadi kan kelihatannya masih mikir-mikir gitu kan. Nah, berarti yang perlu dipelajari kembali adalah yang bagian pertama. Kira-kira menurut kalian, kalau menurut Ibu sih sudah cukup ya. Kalian banyak yang sudah bisa dijawab. Menurut kalian masih ada yang perlu ditanyakan lagi nggak ke Ibu? Materi kita soalnya sudah habis. Kita tinggal latihan-latihan saja untuk menghadapi PAS. PAS soalnya berapa, Bu? 40. ABC-an kan Bu? Iyalah. Saya ada nggak? Ada lah. Nggak usah lah. Nggak usah esai lagi lah. Oke lah kalau begitu. Itu gayanya.
Tapi hati-hati, justru kalau PG itu banyak jebakan. Betul, betul, betul. Betul, Bu. Jawabannya mirip-mirip. Iya, Tuh Bu. ya, iya. Jadi kadang-kadang kita dibuat bimbang ya. Oh ini salah, ini betul. Ini agak betul lagi mirip yang mana. Itu justru itu. Jadi hati-hati. Tapi masih kan Bu. Mm-mm. Nah, untuk sebelum PAS nanti ada ulangan harian dulu ya. Siap ya? Iya, Bu. Siap. Kalau ulangan harian sih kan materinya dari ini kan, dari materi kita sekarang globalisasi. Nah, nanti PAS berarti dari awal. Yang kemarin tuh sebelum PTS tuh. Soal-soal PTS mudah-mudahan kamu ingat lagi. Ya. Ingat lagi, kemudian latihan-latihannya yang PG-PG. Nah, nanti Ibu ambil dari situ deh. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak? Halo? Udah cukup. Halo. Ya, kalau tidak ada, ya, mudah-mudahan dengan materi globalisasi kalian bisa Amin. lebih berhati-hati lagi dalam menghadapi globalisasi. Kalian bisa memilih, menyaring mana yang cocok untuk saya, mana yang cocok untuk kita, mana yang cocok untuk masyarakat ini, ya, atau negara ini. Nah, yang sifatnya bisa lebih membuat kita atau negara kita lebih maju lagi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memilih ya, memilih dan memilah bahasanya sih ya. Itu saja ya, akhir kata selamat belajar kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.